Gawat, Prabowo dimarahi soal IKN Nusantara. Jenderal Bintang 3, macan yang jadi meong. Apalagi ketika Ahok yang jadi kepala otorita. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kena marah besar oleh seorang wartawan senior, Edi Mulyadi. Soalnya, Prabowo kok diam saja soal ibu kota negara di Kalimantan Timur. Edi tak habis pikir, bisa-bisanya Prabowo, seorang pensiunan perwira tinggi bintang 3, tak paham IKN ini jadi celah dan ancaman pertahanan Indonesia. Dalam siaran bersama KPAU Selasa semalam, Edi berbicara banyak hal soal IKN. Nah, salah satu yang jadi sorotan pada IKN adalah siapa yang akan tinggal di IKN nanti. Apakah menteri, apakah dirjen, apakah direkturnya, atau para ASN yang akan tinggal di IKN yang wilayahnya 182.000 hektar? Atau warga RRC Cina tinggal di IKN? Edi mengatakan, jadi dengan IKN di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur ini, nanti pemerintah akan menyewa gedung di area IKN tersebut, bukan membangun. Menurutnya, nanti gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta akan dijual dan sebagai gantinya, nanti pemerintah akan menyewa gedung di IKN. Jadi, siapa yang membangun perumahan di sana? Ya, apakah yang membangun itu bernama Ciputra? Apakah yang membangun itu bernama Agung Podomoro? Atau Sedayu? Tak mungkin pengembang itu mau bangun di sana. Jadi, yang bangun di perumahan di sana, pengembang dari Purwokerto atau Banyumas? Tentu tidak. Cina, bos, kata dia menuding. Bagi pengembang Cina, mereka tak akan mikir untung rugi untuk membangun kawasan IKN tersebut. Menurut Edi, tak masalah pengembang Cina bangun perumahan di sana. Soal penduduk siapa yang nanti akan mukim di IKN, pengembang Cina tak ada urusan. Malah, pengembang berkepentingan lain. Pasti ada penduduk yang dikirim ke sana dan tinggal di sana. Siapa? Ya, warga Cina yang akan tinggal di sana, jelasnya. Oleh karena itu, dia memarahi Prabowo. Lantas Edi suaranya meninggi dan marah ke Prabowo. Kenapa ancaman kedaulatan di IKN ini tidak ada yang menyadari? Masa kayak gini tak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak gini tak mengerti pertahanan begini? Jenderal Bintang 3, macan yang jadi meong. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos, kata dia. Edi ngeri mengandaikan saat IKN diduduki oleh warga Cina. Geblek gila, ini kelewatan. Ini mereka warga RRC yang tinggal semua. Saat dibutuhkan, tinggal kasih siap. Selesai Indonesia, katanya. Edi naik darah. Kenapa pertahanan dan kedaulatan IKN tak masuk dalam perhatian dari Prabowo Subianto? Halo, Pak Prabowo, kamu dengar saya? Masa itu nggak masuk hitungan? Kau kan Menteri Pertahanan. Jangan karena adikmu punya lahan di sana di IKN. Ayo, kalau kita bermasalah, saya kutip di sini, berkas. Ayo kemana pengadilan mana? Ke meja hijau, meja kuning. Tantang Edi. Dalam penutupannya, Edi masih menyindir Prabowo Subianto dan berharap bekas capres itu ikut bersuara soal IKN. Masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih? Mas Prabowo, please deh ya, Anda sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Emak-emak itu sakit hati luar biasa. Tapi please, cukup sudahi kesalahan sampean sampai di situ saja. Sebagai Menteri Pertahanan, please, lihat yang lebih luas. Ini soal kedaulatan negara, ujar Edi. Di lain sisi, kalau Ahok jadi kepala otorita, kecurigaan RR soal Beijing sungguh beralasan. Komisaris Utama Komut PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang digadang-gadang bakal menjadi calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara IKN terus menuai kritik. Pasalnya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR, Ujang Komarudin,
Ahok dinilai sebagai sosok yang memiliki catatan hukum dan kerap menuai sensasi dan kontroversi. Masa iya kepala badan otoritanya pernah dipidana? Bisa ambyar, carilah yang lain. Kan banyak anak-anak bangsa lain yang hebat dan berprestasi, dan secara hukum juga tidak bermasalah, kata Ujang kepada kantor berita politik Ermol, Rabu 19 Januari. Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini juga menyebut apabila Presiden Jokowi tetap kekeh untuk menjadi Ahok sebagai kepala negara otorita IKN, maka itu semakin menguatkan kekhawatiran publik bahwa IKN baru Kalimantan Timur itu akan dijadikan Beijing baru, sebagaimana pernah disinggung begawan ekonomi Rizal Ramli. Menteri Ekuin di era Presiden Abdurrahman Wahid Gusdur itu menjelaskan, secara hitung-hitungan, ekonomi akan sulit memindahkan apa yang sudah ada di Jakarta. Bahkan, untuk kalangan bisnis properti besar sekalipun. Menurutnya, pengusaha properti akan lebih meraup keuntungan dengan mengelola modal untuk membangun kota baru di Jawa, daripada harus membangun di wilayah IKN. Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa. Karena mereka lebih diuntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru di Pulau Jawa, terang RR. RR juga pernah mempertanyakan, siapa saja penghuni IKN? Ia memprediksi, hanya perusahaan Cina yang akan berani tanam modal di IKN untuk membangun kota baru seusai, sesuai selera dan kebutuhan rakyat mereka untuk dipindahkan ke Indonesia. Ini yang bahaya, kecurigaan RR beralasan dan rasional, kata Ujang Komarudin. Di lain sisi, gawat, kasus Omikron melonjak, kata Luhut. Kalau masih mau hidup, ikuti aturan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, terus meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak keluar negeri karena COVID-19 varian Omikron makin melonjak. Luhut mengatakan, himbauan ini tegas dan harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa memandang jabatan dan status sosial. Kalau Anda masih pengen hidup, kalau mau masih hidup, silahkan ikuti. Kalau tak mau hidup, ya silahkan langgar, kata Luhut dalam keterangannya Rabu 19 Januari. Dia menyampaikan, hingga saat ini, kasus virus Omikron terus bertambah dan mayoritas kasus atau yang terinfeksi virus ini berasal dari luar negeri. Mengenai Omikron itu, saya kira kemarin angkanya sudah lebih 1.000 dan tadi saya baru dapat laporan lagi bahwa banyak yang datang dari luar negeri. Ada tadi satu kloter itu 44% kena Omikron atau COVID, ucapnya. Oleh karena itu, dia menegaskan masyarakat menahan diri, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 3 pekan ke depan. Jadi, saya ingin himbau, apa yang disampaikan Presiden, upaya jangan keluar negeri dulu, kalau tidak penting, selama 3 minggu ke depan ini, kata Luhut.